Sahabat-sahabat yang mungkin baru aja nonton, dari tadi kita udah ngomongin soal gaya hidup yang sehat. Sebenarnya kenapa sih dari tadi Panda tuh ngebawelin, aduh deh kita harus gaya hidup yang sehat. Karena ujung-ujungnya ada di kesehatan badan kita. Iya, kalau cuma terkena penyakit-penyakit yang ringan, kalau sampai ternyata terkena kanker payudara, ini bukan nakut-nakutin, tapi memang entah kenapa kanker payudara itu semakin tahun semakin meningkat penderitanya ya. Iya, betul sekali. Boleh saya kenalkan dulu, saya punya narasumber yang sangat cantik sekali. Beri tepuk tangan untuk Ibu Ratu. Apa kabar Ibu? Dan juga ada Mbak Ria di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, aku pengen tanya nih, Ibu Ratu bisa ceritain gak gimana sih sebenarnya kalau gejala yang biasa diderita oleh kebanyakan pasien kanker payudara, supaya penonton juga bisa mengobservasi dirinya dulu. Oke, sebenarnya untuk gejalanya memang ada sedikit yang sangat spesifik ya pada setiap penderita terkena kanker payudara. Cuma di sini sedikit saya jelaskan dulu bahwa saat ini penderita kanker payudara bisa terjadi di kalangan apa saja. Ya, dan di usia berapa saja. Sangat ekstrim, yang sangat lebih ekstrim adalah kanker payudara sekarang bisa terjadi di usia 12 tahun, 15 tahun. Tidak hanya wanita yang sudah menopause, biasanya kan pada usia 45 sampai 60 tahun, tetapi tidak saat ini karena itu semua dari pola makanan kita yang semakin hari memang semakin tidak sehat ya. Kemudian kalau untuk gejalanya sendiri memang dia mendampakkan sedikit yang gejala yang sangat spesifik. Contohnya dia menimbulkan suatu gejala atau adanya benjolan di payudara, di mana benjolan tersebut kalau kita raba dia terasa. Kemudian di mana benjolan ini memang semakin lama dia makin membesar. Jadi yang membesar benjolan ini atau yang biasa disebut dengan massa tumor karena adanya jaringan sel kanker yang aktif di massa tumor tersebut. Jadi kalau kita bedakan apa bedanya tumor dengan kanker? Tumor adalah adanya massa ataupun benjolan di sekitar area payudara, kemudian aktif jaringan sel kankernya di mana massa tumor itu semakin membesar sehingga terjadi beberapa perubahan secara fisik di payudara, dari hingga pembengkakan, kemudian perubahan bentuk kulit yang mengkerut sampai perubahan bentuk puting susu. Dan yang lebih ironisnya lagi di sini pemirsa, biasanya penderita kanker payudara yang semakin membesar ataupun stadium semakin meningkat itu sampai pecah. Nah, kalau udah pecah di sini tidak hanya keluar nanah, cairannya membusuk ataupun jaringan yang sudah membusuk, tetapi juga sampai belatungan. Aduh, ini Ibu Ratu bisa ngomong kayak gini karena sudah menangani sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman ya. Betul nah, aku sekali. penasaran, ini apa sih latar belakang sebenarnya Ibu mendirikan klinik ini? Oke, kenapa saya termotivasi mendirikan peduli terhadap penderita kanker payudara, dan saya sangat termotivasi untuk membentuk suatu pengobatan ya khusus untuk tumor dan kanker. Kenapa? Karena almarhum ibu saya di sini adalah dia meninggal karena kanker. Almarhum ibu saya. Jadi sini kenapa motivasi? Biasanya kalau orang buka pengobatan dia mengetahui obat, dia sangat tahu tentang cara mendiagnosa, kemudian dia melakukan suatu pengobatan. Tetapi beda halnya yang saya terapkan di sini adalah saat ini kita terus menggali berbagai riset tentang pengobatan, karena sebenarnya kanker itu bisa ditemukan selama pengobatan itu kita temukan. Makanya seperti pengobatan yang saya terapkan di sini, saya menciptakan 2 metode pengobatan, mematikan jaringan sel kanker, di mana di sini hampir sama dengan standarisasi kemoterapi. Kemudian massa tumor itu kita kikis. Jadi hampir sama persamaannya dengan operasi. Kalau operasi di saya diangkat secara instan ya. Kita di sini massa tumor itu dikikis melalui obat, di mana massa tumor itu akan hilang dengan progres pengobatan tersebut setelah jaringan sel kankernya mati. Memang di sini saya sangat termotivasi ya. Berbagai riset terus kita gali, kita lakukan karena ibu saya dulu meninggal karena kanker. Jadi berbagai pengobatan kita lakukan ya. Ada alasan emosional di situ. Obatnya sendiri Bu, apa yang digunakan dari klinik ini? Cuma kelebihan dari Tramedica Ratu Givana di sini ya, klinik kanker di sini adalah kita menciptakan suatu formula herbal adalah terstandar. Jadi standar di sini adalah khusus untuk tumor dan kanker yang sudah melalui sebuah uji klinis dan uji riset ya. Seperti itu. Jadi kalau memang kalau kita katakan obat kanker ini tidak mungkin bisa kita lakukan pada sebuah pengobatan yang mungkin secara general segala jenis penyakit bisa dilakukan di situ, sangat impossible. Karena untuk pengobatan kanker dan tumor ini sendiri kita membutuhkan yang fokus, harus fokus dan tepat
harus konsentrasi. Jadi nggak mungkin di pengobatan kanker ini ada pengobatan misalnya ada pengobatan ginjal, penyakit lain ada pengobatan gitu ya. asma, ada pengobatan misalnya lambung. Itu sangat impossible bisa kita untuk memfokuskan ataupun lebih konsentrasi pada kanker dan tumor. Berarti obatnya ada di sini ya Bu ya? Betul. Ini dia salah satu jenis Betul. obatnya. Nah, mungkin Mbak Roro bisa dilihat di sini. Tadi kan Mbak Roro kan penasaran apa sih yang keunggulan dan menariknya dari formulasi tersebut. Nah, di sini Mbak Roro kita memang sudah melalui sebuah uji klinis dan di sini sudah terstandar. Kelebihan dari terstandar herbal di sini adalah kita terstandar internasional. Nah, di mana dari bahan bakunya sendiri kita datangkan dari berbagai penghasil herbal terbaik dari setiap negara yang sudah diuji klinis. Kemudian kita untuk manufakturnya sendiri kita lakukan di salah satu negara. Tepatnya kita mendirikan sebuah pabrik herbal di Guangzhou. Jadi dari bahan baku, karena gini, kita untuk menciptakan suatu ekstrak herbal itu tidak mungkin dari segala jenis tanaman, ranting ataupun buah direbus kemudian dikonsumsikan. Tidak mungkin untuk menangani sebuah kanker atau tumor bisa seperti itu. Karena apa? Karena setiap jenis obat itu kan pasti ada jenis racun obatnya. Jadi kita di sini dengan mesin berteknologi tinggi baru bisa menghasilkan suatu ekstrak yang terstandar. Betul sekali. Nah, ini ada Ibu Lia ya, Ibu Ria di sini. Beliau adalah salah satu pasien yang pernah berobat dalam 3 bulan sudah merasakan adanya perbaikan atau sembuh dari kanker payudara. Rasanya hilang benjolannya? Hilang. Merasa lebih enak sekarang jauh? Iya, lebih jauh. Nah, ini kan pasti semua orang apalagi yang sudah terkena kanker payudara itu pasti pengen banget bisa berobat dan pengen banget bisa sembuh. Sekarang kan masalahnya nih Ibu Ratu nih kan kliniknya cabangnya banyak. Ibu Ratunya cuma 1. Lah ini nyarinya gimana ini? Sebenarnya Ratu Givhana ini sendiri kan saya ya sudah punya jadwal yang tetap untuk di seluruh cabang di beberapa kota di Indonesia. Contohnya, saya untuk setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu dan hari Sabtu dan Minggu saya ada di Tramedika Cimanggis Depok. Kemudian untuk hari Seninnya, setiap hari Senin nih, bukan hanya hari Senin, setiap hari Senin saya ada di Tramedika Bintaro. Selebihnya saya ada di beberapa cabang Tramedika di seluruh Indonesia. Jadi khusus untuk minggu ini ya, karena saat ini saya pemirsa Bahasa Bersih saya hadir di Trans TV, saya memberikan sedikit mungkin ekstra asik ekstra enggak, mungkin sedikit ini untuk masyarakat Jawa Timur dan masyarakat Jawa Barat ya. Pada tanggal 17 Maret dan 18 Maret, jadi tepatnya hari Selasa dan hari Rabu saya ada di cabang Tramedika Surabaya ya. Jadi bagi masyarakat Surabaya ingin berkonsultasi langsung dengan Ratu Givhana, Anda bisa mengunjungi Tramedika cabang Surabaya di tanggal 17 Maret dan 18 Maret. Kemudian untuk tanggal 19 Maret saya ada di Kota Bandung. Sekali lagi tanggal 19 Maret tepatnya di hari Kamis ya. Saya ada di cabang Tramedika Bandung. Terima kasih. Beri tepuk tangan dong buat Ibu Ratu untuk infonya. Terima kasih, sangat berguna sekali. Dan bagi pemirsa yang menderita kanker, jangan putus asa. Anda bisa langsung datang ke Tramedika karena sudah banyak pasien yang sembuh dari penyakitnya. Tramedika, pengobatan khusus kanker dan tumor. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah satu ini tetap di Bahasa Basi, bahasa ngebahasi. You give me a chance, I will take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. No